Cik cik. Halo Rebahaners in the world, in the sky, in the moon, smoking on the water. Kembali lagi bersama saya John, still in the house. Dan kali ini saya akan merangkum sebuah film dari tahun 1999 berjudul Being John Malkovich, di mana film ini sedikit nyentrik dan out of the box karena Anda akan digiring untuk berpikir bagaimana rasanya jika Anda bisa menjadi orang lain dan merasakan hidup orang lain yang dijalani. Tapi sebelum itu, biar kayak orang-orang, saya peringatkan bahwa konten ini adalah spoiler dan sudah jelas dari judul kata itu alur cerita. Memang sudah jelas, pasti spoiler dong. Langsung saja kenakan handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan check it out. Get it when I get back. Film ini akan menceritakan tentang seorang suami bernama Craig. Dirinya merupakan seorang seniman puppet atau boneka yang dikendalikan dengan tali-tali, di mana dia sebenarnya sudah lama menganggur dan berharap bahwa keahliannya tersebut dapat menghasilkan uang dari mengamen. Namun nampaknya hal itu tidak berhasil. Look, a puppet show! That my thoughts are on their very wantonness instead of my prayers. Total of my love. You motherfucker! Beruntung Craig memiliki seorang istri bernama Lotte, tidak pakai N, yang justru dialah yang menafkahinya selama ini dari hasil toko hewan miliknya sendiri. Dan satu hal yang menarik, Lotte istrinya ternyata memiliki penyimpangan seksual di mana dirinya sudah tidak nyaman dengan dirinya yang sekarang dan memutuskan untuk menjadi seorang transgender, namun hal itu belum dilakukan karena uangnya masih belum cukup. Dan ya, Craig tidak bisa berbuat banyak dengan keputusan sang istri karena dia sadar bahwa yang menafkahinya selama ini adalah Lotte. Hingga suatu hari Craig memutuskan untuk mencari lowongan pekerjaan dan memutuskan untuk datang melamar ke sebuah perusahaan bernama Lester Corp. Saat tiba di lantai perusahaan Lester, Craig pun cukup dikejutkan dengan tinggi lantai tersebut dan mengharuskan semua orang untuk berjalan bungkuk. Ini adalah Tuan Lester, beliau merupakan CEO dari Lester Corp itu sendiri, dan dengan sedikit interview dan beberapa tes kecil, Craig pun langsung diterima bekerja sebagai juru arsip di perusahaan tersebut. Selanjutnya, Craig disuruh untuk menonton sebuah video yang memperlihatkan sejarah tentang gedung tersebut yang dibangun oleh seorang pria bernama Martin Flamer. Dan alasan kenapa satu lantai di gedung tersebut berukuran kecil ternyata cukup mengejutkan. Karena Martin Flamer sengaja membangun lantainya seperti itu untuk didedikasikan kepada seorang istrinya yang memiliki, mohon maaf, tubuh kerdil atau dwarfism. Dan lantai itu dimaksudkan agar sang istri bisa merasakan atau memiliki dunia di mana ukurannya sama dengan dirinya sendiri. Namun yang paling utama adalah agar biaya sewa lantainya cukup murah. Secara kebetulan di situ juga ada karyawan baru sama seperti Craig. Wanita tersebut bernama Maxine. Dan faktanya saat pandangan pertama, Craig sudah merasa tertarik kepada Maxine. Listen, I'm Craig Schwartz. I'm just starting out at Lester Corp. Saat di rumah, Lotte sendiri lebih banyak menghabiskan waktu dengan simpanse peliharaannya dan itu cukup membuat Craig cemburu. Hingga dia memutuskan untuk menghibur diri sendiri dengan membuat sebuah boneka yang mirip sekali dengan Maxine dan membayangkan dirinya tengah berdua bersama Maxine. Tell me, Craig, why do you love puppeteering? Interesting, Craig. Esok hari Craig pun pergi bekerja dan situasi di kantor normal seperti sebelumnya. Sampai saat dirinya mengangkat sebuah lemari untuk mengambil berkas yang terselip. Craig pun menemukan sebuah lubang misterius di sana.
Secara logika lubang tersebut seharusnya akan berakhir di ujung gedung, tetapi saat ditelusuri, ternyata ada tanah basah di sana dan tiba-tiba Craig pun seperti tersedot ke dalamnya. Yang terjadi kemudian, Craig ternyata masuk ke dalam kepala seseorang yang tengah baca koran dan sedang sarapan. Faktanya, lubang tersebut adalah sebuah portal untuk masuk ke dalam kepala seorang aktor kaya dan terkenal bernama John Malkovich. Dan inilah Being John Malkovich. Setelah 2 menit berada di dalam hidup John Malkovich yang mewah dan serba mendapat privilege atau keistimewaan yang tidak semua orang bisa dapatkan, Craig pun tiba-tiba keluar dan terjatuh di sebuah parit di pinggir jalan. Takjub dengan apa yang dilihatnya, Craig pun kembali ke kantor dan mencoba menjelaskannya kepada Maxine, dan dia langsung tertarik dengan itu. Hingga mereka memutuskan untuk menjadikan lubang itu sebagai sebuah lahan bisnis dengan menjual tiket untuk siapa saja yang ingin menjadi John Malkovich. Dan itu adalah ide yang terdengar menarik. Saat pulang ke rumah, Craig pun tidak bisa tenang dan mencoba menjelaskannya kembali kepada Lotte hingga akhirnya mengajak Lotte untuk pergi ke sana. Lotte yang awalnya tidak percaya akhirnya nekat masuk ke dalam lubang tersebut dan alhasil Lotte menjadi John Malkovich. Pada titik ini Lotte pun merasa sangat puas dan luar biasa, di mana dirinya merasa bahwa itulah dirinya yang sesungguhnya, yaitu memiliki titik dan tubuh layaknya seorang lelaki yang sudah lama diidamkannya. Hingga saatnya dia keluar, Craig sudah menunggunya di sana. Lotte pun mengungkapkan bahwa dia belum pernah merasa sebahagia itu selama hidupnya dan meminta Craig mengantarkannya kembali ke lubang tersebut. Tapi karena Craig memiliki janji makan malam dengan Lester, bosnya, Lotte pun diajak ke sana bersamanya. Tiba di sana, mereka pun mengobrol tentang kehidupan dan ekonomi global hingga saat Lotte izin ke kamar mandi, dia secara kebetulan melihat beberapa foto koleksi milik Lester yang ternyata adalah fotonya John Malkovich. Entah apa hubungannya dengan itu, yang pasti kemungkinan besar Lester memiliki keterkaitan dengan lubang yang ada di kantornya tersebut. Esok hari saat Craig sedang di kantor, tiba-tiba datanglah Lotte ke sana untuk kembali masuk ke dalam lubang tersebut. Craig yang takut Lotte salah paham langsung memperkenalkan bahwa Maxine adalah rekan kerjanya di kantor, dan justru Lotte nampak tidak peduli dengan itu karena seperti yang kita tahu bahwa Lotte memiliki penyimpangan seksual dan lebih menyukai sesama jenis ketimbang lawan jenis. Setelah Craig dan Lotte pergi, kita akan diperlihatkan bahwa Maxine ternyata penasaran dengan sosok John Malkovich ini dan memutuskan untuk menghubunginya dan memintanya untuk ketemuan. Tak diduga, Lotte yang sudah masuk ke dalam tubuh John Malkovich pun mendengar percakapan tersebut, dan saat keluar dari parit, Lotte pun meminta Craig untuk mengantarkannya kembali ke dalam lubang tepat pada pukul 8 malam. Singkat cerita, malam pun tiba. Lotte yang sudah berada dalam kepala John pun seketika terkejut saat melihat bahwa ternyata Maxine lah wanita yang akan John temui. Hingga saat mereka tengah bersama, Lotte pun melihat tatapan Maxine yang seperti sedang menatap dirinya, dan Lotte semakin merasa bahwa itulah takdirnya. Dan yang menarik adalah setelah kejadian tersebut, Lotte mulai menyukai Maxine dan mulai terobsesi dengannya. Lotte pun meminta Craig untuk mengundang Maxine makan malam di rumahnya dengan alasan adalah sebagai respect terhadap rekan kerja yang baik. Padahal itu hanya alibi Lotte untuk bisa lebih dekat dengan Maxine dan mengenalnya lebih jauh, anjing. Saat esok hari di kantor, mereka pun memutuskan untuk memulai bisnisnya dengan melobi seorang klien yang tidak bahagia dan menawarkan solusi dengan itu. Dengan harga $200 atau sekitar 3 juta rupiah, pria itu pun akhirnya bisa menjadi John Malkovich selama 2 menit dengan merasakan hidup kaya, mewah, dan serba memiliki fasilitas. If I get this out instead of the bath mat? Yes, sir. Sure, we can do that. Singkat cerita, malam pun tiba. Akhirnya Craig pun memutuskan untuk mengajak Maxine makan malam di rumahnya. Hingga saat mereka selesai makan malam, terjadilah suatu momen ketika Craig dan Lotte mencium Maxine secara bersamaan. Dan betapa lucunya kasus ini ketika mengetahui bahwa Maxine ternyata merupakan seorang penyuka sesama jenis juga sama seperti si Lotte. Dan faktanya Maxine tidak tertarik dengan Craig dan justru lebih tertarik dengan Lotte, tetapi saat dirinya berada dalam tubuh Malkovich. Suatu hari ketika Maxine dan John bertemu, Lotte pun memutuskan untuk masuk ke dalam lubang itu lagi dan menjadi John Malkovich. Hingga saat mereka berdua
berdua melakukan pengencerotan, anjing mencerotan basah. Lotte pun merasakan sensasi yang belum pernah dia rasakan seumur hidupnya, yaitu menjadi seorang pria jantan seperti lelaki normal pada umumnya. Saat pulang ke rumah, terlihat Craig tengah murung di mana dia sebenarnya merasa tersakiti tatkala sang istri lebih nyaman menjadi orang lain dan di saat bersamaan lebih nyaman dengan orang yang disukainya yaitu Maxine. Jadi di sini tuh semacam kasus cinta segitiga lah, tapi bukan dua cewek rebutin satu cowok, tapi cewek cowok rebutin satu cewek. Bagong gak tuh? Merasa sudah tak tahan dengan situasi ini, Craig pun memutuskan untuk melakukan tindakan yang sangat nekat, yaitu mengurung Lotte di dalam kurungan binatangnya. Setelah itu, Craig pun pergi ke kantornya dan masuk ke dalam lubang itu. Hingga saat dirinya sudah berada di dalam tubuh John, terlihat Maxine di sana dan akan kembali melakukan pengencerotan. Numpang enak doang si anjing. Namun yang menarik di sini adalah tak diduga Craig ternyata tidak hanya sekedar berada dalam tubuh John, tetapi mulai bisa mengendalikan tubuhnya. Dan alasan kenapa Craig bisa melakukan itu adalah karena Craig merupakan seorang pemain boneka yang sudah terbiasa menjadi orang lain dan mengendalikan boneka, yang secara tidak langsung membuat alam bawah sadarnya membuat Craig memiliki kemampuan untuk mengendalikan tubuh si John Malkovich juga. Ketika John sadar bahwa ada sesuatu yang salah dengan dirinya, John pun menceritakan kejadian tersebut kepada temannya. Namun dia tidak bisa memberikan solusi lebih dikarenakan si temannya itu tidak mengetahui seperti apa kronologisnya. Hingga saat John sadar bahwa hal ini muncul sejak dirinya mengenal Maxine, John pun memutuskan untuk mengikuti Maxine hingga membawanya sampai ke lubang di kantor tersebut. Dan sampai sini kalian pasti penasaran, apa yang terjadi jika John Malkovich masuk ke dalam lubang itu dan masuk ke dalam pikirannya sendiri? Apa yang akan terjadi? Ya, saat John masuk ke dalam pikirannya sendiri, ternyata dia masuk ke dalam alam bawah sadarnya sendiri dan seolah melihat bahwa semua orang adalah dirinya sendiri. Dan itu cukup mind-blowing dan cukup membagongkan. Saat John keluar di parit pinggir jalan, sudah ada Craig yang menunggunya di sana. Dengan apa yang sudah dilihatnya, John pun meminta Craig untuk menutup lubang itu selamanya, karena pikirannya bukanlah sebuah permainan yang bisa dimasuki oleh semua orang, karena kehidupannya adalah hak milik dia sendiri yang tidak semua orang bisa begitu saja masuk dan melihat privasinya. Untuk itu John mengancam akan membawa masalah ini ke pengadilan. Saat Craig pulang ke rumah, akhirnya dia melihat bahwa semua ini tak lama lagi akan berakhir, dan untuk itu dia memutuskan untuk masuk ke dalam lubang itu lagi dan mencegah John agar tidak membawa masalah ini ke pengadilan. Hingga saat Craig sudah masuk, secara kebetulan Maxine baru saja tiba di kediaman John dan kembali melakukan pengencerotan. Lagi-lagi Lotte sendiri akhirnya bisa bebas dengan ditolong oleh simpansinya sendiri yang ternyata memiliki kecerdasan yang dipicu oleh masa lalunya saat keluarganya ditangkap oleh para pemburu saat itu. Sampai sini pasti Anda berkata dalam hati, film apa sih nih, kok semakin jauh ceritanya semakin absurd? Saya juga sama bro, tapi karena terlanjur sudah mengikuti ceritanya dari awal, mending kita selesaikan saja. Setelah berhasil lolos dari kurungan, Lotte pun memutuskan untuk pergi ke rumah Lester karena dirasa bahwa Lester mengetahui tentang asal-usul lubang tersebut. Dan ternyata benar saja, Lester sudah mengetahui tentang lubang itu yang merupakan portal untuk masuk ke dalam pikiran seseorang. Tapi bukan itu kejutannya, karena ternyata plot twist yang sebenarnya adalah Lester itu sendiri, di mana dia sebenarnya adalah Martin Flammer, sang pemilik gedung yang diceritakan tadi di awal. Kaget kan? Faktanya, portal tersebut sudah dia temukan sejak 40 tahun silam saat dia selesai membangun lantai pendek tersebut. Dan ketika dia mengetahui bahwa lubang itu merupakan portal untuk masuk ke dalam pikiran seseorang, dia pun memutuskan untuk masuk ke dalam tubuh Lester agar bisa meninggalkan tubuh aslinya dan bisa hidup lebih lama dengan berpindah ke tubuh baru, yaitu Lester yang kita lihat sekarang ini. Dan ketika tubuh Lester semakin tua, Martin pun sudah berencana untuk masuk ke dalam tubuh John Malkovich saat dia berumur tepat 44 tahun dan masuk ke dalam janin seorang wanita yang menjadi pasangannya, sehingga bisa terus hidup dan menjalani kehidupan yang lebih panjang dengan tubuh yang terus diperbaharui. Jadi kita bisa simpulkan bahwa setelah John Malkovich memiliki keturunan, maka lubang atau portal itu akan berpindah kepada keturunannya, sehingga bisa disimpulkan bahwa John Malkovich adalah anak dari Lester. Dan entah bagaimana sejarahnya, keturunan mereka memiliki portal pikiran untuk dimasuki. Apa sih sebenarnya? Cuman
Ya, mungkin itu takdirnya. Tapi masalahnya, sekarang ada Craig di dalam tubuh John dan dia tidak bisa dikeluarkan begitu saja. Dan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, karena Craig memiliki alam bawah sadar kuat untuk bisa dan terbiasa mengendalikan boneka, membuatnya memiliki kemampuan untuk bisa mengendalikan sekaligus berada dalam tubuh John Malkovich selama yang dia inginkan. Hey, John. Great to see you. I want to get right to the point. From now on, I'm no longer an actor. I'm a puppeteer. Sure, no problema. Poof, you're a puppeteer. 9 bulan kemudian, terlihat bahwa Craig yang berada dalam tubuh John Malkovich sekarang sudah menikah dengan Maxine dan tengah mengandung anak pertama. Dan selama 6 bulan itu, Craig menggunakan tubuh John Malkovich untuk menyalurkan ambisinya menjadi seorang pemain boneka atau puppet yang terkenal. Dan dengan popularitas yang John miliki, tidak sulit untuk mendapatkan itu semua. Malkovich's rise to fame brought about a renaissance in the art of puppeteering. He was the talk of the town, from the Beltway to Broadway. My dear, relax. Nothing was impossible for John and Maxine in the early days. This protean figure that we call John Malkovich. Hingga suatu titik akhirnya semua menjadi terlalu jauh saat dia mengetahui bahwa Maxine sudah diculik oleh Martin. Dan di belakang itu semua tentu saja ada campur tangan dari Lotte yang menginginkan agar Maxine bisa menjadi milik dia seutuhnya. Sementara itu Maxine yang baru mengetahui bahwa selama ini John Malkovich adalah Craig akhirnya sadar dan memutuskan untuk tak kembali kepadanya. Di sisi lain Craig terlihat putus asa sekaligus merasa khawatir dengan keadaan Maxine sekarang hingga dia memutuskan untuk keluar dari tubuh John Malkovich. I'm going. Now, my friends, the time is now. Dan saat dia keluar dari parit, di sana sudah ada Lotte dan Maxine yang sengaja menunggunya untuk membuktikan secara langsung bahwa Craig sudah benar-benar keluar dari tubuh John Malkovich. Alhasil Craig pun ditinggalkan sendirian dan tidak memiliki siapa-siapa lagi dan tidak memiliki apa-apa lagi dalam hidupnya. Setelah Craig keluar, Martin pun dengan cepat masuk ke dalam lubang dan akhirnya menjadi John Malkovich. Malkovich. 7 tahun kemudian, sekarang Martin Flammer yang sudah berada dalam tubuh John Malkovich pun ternyata sudah tak memiliki hubungan dengan Maxine dan menikah dengan orang lain yang dicintainya. Hingga saat temannya datang, kita akan diperlihatkan bahwa ternyata Martin sudah merencanakan lagi untuk berpindah tubuh kepada anak dari Maxine yang sudah lahir. Dan itu sangat mengencrotkan. Isn't she lovely? Di sisi lain, Maxine dan Lotte ternyata memutuskan untuk hidup bersama dan menjalani hidup mereka dengan saling mengadu surabi tutung. Terlihat anak Maxine tengah memperhatikan mereka berdua dan bertanya dalam hati, "Bapak saya mana ya? Kok ibu saya dua-duanya?" Di ending, terdengar suara Craig yang berasal dari tubuh si anak yang sedang memperhatikan Maxine ibunya. Dan itu berarti, I love you, Maxine. Oh, look away, look away. tamat. Ending yang sangat membagongkan. Ini film apa ya? Orang anak pendidikannya blabar pisan. Pokoknya jangan ambil pusing film ini karena secara logika alur ceritanya memang sudah jelas, tidak masuk akal, dan saya bahkan sudah melihat film yang lebih absurd dari film ini. Contohnya film Rubber yang tokoh utamanya cuma ban mobil, kaget kan? Beneran ada loh, cari aja judulnya Rubber. Saya sempat mau merangkumnya cuman nanti aja lah, terlalu absurd anjir. Pasti alurnya juga nggak terlalu bagus-bagus amat sih. Cuman absurd doang gitu. Masa tokoh utama cuma ban mobil anjir? Beneran ada. Pasti mungkin dari kalian sudah pernah menontonnya atau mengetahui. Dan film-film seperti ini memang tidak dimaksudkan untuk menonjolkan sisi alur cerita dan lebih mengutamakan arti, kiasan, dan perspektif penonton untuk menyimpulkan apa arti di dalam film itu sendiri. Dan inti dari film ini adalah jadilah diri sendiri dan jangan terobsesi untuk menjadi orang lain karena belum tentu orang lain ingin menjadi Anda. Lah, saya John beserta komunitas pengangguran Indonesia mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tukang parkir pesawat NASA. It's happy! Make it happy! It's
balik ke tuh anjing.